Dengan Riza di sini, bertemu lagi di kuliah pengantar ekonomi mikro kuliah ke-8, teori tingkah laku konsumen atau teori nilai guna atau utility mengenai pendekatan ordinal. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pendekatan ordinal atau analisis kurva indifference mendasarkan pada asumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan dan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Oleh karena itu, kemudian muncul pendekatan ordinal yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang pada model kurva kepuasan yang sama atau indifferent curve. Dalam pendekatan ordinal, asumsi dasarnya adalah konsumen rasional memaksimalkan utility dengan pendapatan pada harga pasar tertentu, dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Utility bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Selanjutnya, konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan yang lebih sedikit. Artinya, semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimilikinya. Masih dalam pendekatan ordinal, yang menganut hukum diminishing marginal rate of substitution. Artinya, bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu akan menyebabkan penurunan konsumsi barang yang lain. Total utility yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsikan dan bersifat konsistensi and traceability of choice. Artinya, bila A lebih besar dari B, maka B lebih besar dari C. Sehingga barang A lebih disukai dari B dan barang B lebih disukai dari C. Kesimpulannya, A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Maka A lah yang barang yang paling disukai. Indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua macam barang yang ingin dikonsumsi oleh seorang individu pada tingkat kepuasan yang sama. Ciri-ciri indifferent curve adalah berlereng atau slope-nya negatif. Hal ini menunjukkan apabila dia ingin mengkonsumsi barang X lebih banyak, maka harus mengorbankan konsumsi barang Y. Cembung ke titik origin atau convex. Derajat penggantian antar barang mengkonsumsi semakin menurun. Hal ini masih berkaitan dengan hukum Gosen 1, di mana apabila titik tertentu semakin banyak mengkonsumsi barang X, maka akan mengakibatkan kehilangan atas barang Y, atau tidak begitu berarti, dan sebaliknya atas barang Y. Selain itu, tidak saling berpotongan. Kurva indifferent curve menggambarkan kombinasi dua macam input untuk menghasilkan output yang sama, yaitu kepuasan. Selanjutnya, turun dari kiri atas ke kanan bawah untuk kombinasi antara barang X dan Y. Artinya, semakin ke kanan atas atau menjauh dari titik origin, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Berikut ini adalah contoh bentuk kurva indifference. Kurva indifference juga biasa disebut dengan kurva kepuasan yang sama. Asumsi-asumsi model kurva indifference. Model utilitas secara ordinal atau kepuasan konsumen tidak dapat diukur dalam satuan apapun. Utilitas konsumen sama dengan fungsi barang X, Y, dan Z, dan seterusnya. Keseimbangan konsumen atau keseimbangan kepuasan konsumen adalah MRS dari barang X dan Y sama dengan delta Y dibagi delta X sama dengan
marginal utility X dibagi dengan marginal utility Y. Dan maksimasi kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran atau budget line. Motivasi pada hari ini adalah bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum maka semuanya menjadi baik. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.